dari tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa bikin apa-apa. Karena Roh Kudus adalah dinamisator pertumbuhan gereja. Gereja akan mati kalau tidak membuka diri bagi pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Allah Tritunggal dibagi dalam 3 zaman besar. Zaman Allah Bapa sejak dari perjanjian lama, mulai Kejadian sampai munculnya Yohanes Pembaptis. Di dalam masa pekerjaan Allah Bapa itu Kristus atau Roh Kudus itu muncul sekali-sekali. Mulai sampai di kitab Maleakhi, sampai di zaman Nabi Maleakhi, lalu kemudian muncul Yohanes Pembaptis. Di antara Nabi Maleakhi sampai munculnya Yohanes Pembaptis itu disebut ada 400 tahun masa kegelapan. Masa kegelapannya itu tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi informasi dari Tuhan, tidak ada lagi penglihatan. Semua manusia berjalan menurut apa yang mereka pandang baik, sehingga kacau balau hidup manusia. Tapi ketika munculnya Yohanes Pembaptis dan memberitakan, bersiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan, di situ seberkas cahaya pengharapan muncul. Lalu sampai di situ masuk pada zaman anak-anak, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mulai dari malaikat menginformasikan tentang kelahiran Yesus sampai Yesus lahir, lalu kemudian umur 12 tahun dia ada di sinagog, lalu kemudian genap 30 tahun dia dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, lalu dibawa untuk dicobai di padang gurun dan melangsungkan pekerjaannya 3,5 tahun. Dalam pekerjaan pelayanan itu dia berjanji, dia berkata bahwa dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong, dan penolong itu bernama Roh Kudus. Di dalam pelayanan itu Yesus Kristus mengajarkan banyak hal kepada murid-murid. Dia mengajar, lalu kemudian dia memberikan mereka praktek dalam pelayanan. Maka kita melihat ada 2 kali dia mengutus. Pertama dia mengutus 22 orang, kemudian dia mengutus 70 murid. Mereka pulang dan bangga dan berkata, Tuhan luar biasa, bahkan setan-setan pun takluk kepada kami. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, tapi janganlah kalian bangga. Banggalah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan sorga. Lalu sebelum meninggalkan murid-murid di akhir dari masa pelayanan, Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa itu digenapi. Lalu kemudian timbullah peristiwa Pentakosta. Setelah Yesus naik ke surga, maka turunlah Roh Kudus, dan pekerjaan Allah Bapa, Allah Anak, dan yang terakhir Allah Roh Kudus itu dimulai sejak peristiwa Pentakosta. Memang dalam perjanjian lama Roh Kudus ada disebut, tapi perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru secara khusus dengan kehadiran Roh Kudus. Dalam perjanjian lama itu Roh Kudus hadir hanya pada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Hanya orang-orang tertentu yang diurapi khususlah yang mengalaminya. Tetapi datangnya pada perjanjian baru setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Maka Roh Kudus tidak hanya menempati orang-orang tertentu, tapi menempati hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang percaya dijadikan dia baik Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Bukan sekedar menyertai, bukan sekedar menghibur, bukan sekedar membimbing, tetapi tinggal di dalam diri orang percaya. Dan sekarang saudara dan saya ada di era di mana Roh Kudus bekerja dan menumbuhkan gereja. Ingat saudara, fase Pentakosta sedang berjalan beriringan dengan pertumbuhan gereja di mana-mana. Karena sebentar lagi kita akan masuk dalam fase berikut, yaitu pengangkatan jemaat. Maka malam hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang mungkin sepanjang 10 hari Bapak Mama sudah merenungkan, sudah berdiskusi, sudah berdoa. Malam hari saya rindu kembali untuk kita sama-sama membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal
1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Menghemat waktu saya akan bacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang, ia di sini adalah Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Berarti gereja tidak akan memiliki kuasa tanpa kehadiran Roh Kudus. Kesaksian orang Kristen tidak akan menjadi satu dampak kalau tanpa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu Yesus naik ke surga dan murid-murid menanti-nanti selama 10 hari. Bukan menanti pasif, menanti aktif. Mereka berdoa, bertekun satu hati. Selama 10 hari mereka berdoa dan menanti janji Bapa digenapi. Jangan meninggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari atas. Artinya tidak boleh melayani sebelum ada pengurapan Roh Kudus atas kamu. Sehebat apapun gelar yang kita miliki, sehebat apapun kita menghafal ayat Alkitab, sehebat apapun kita berdebat, menguasai seluruh isi kitab suci, tetapi kalau tanpa urapan daripada Roh Kudus, semuanya nol. Tidak akan berdampak apa-apa. Walaupun kita berkhotbah begitu hebat, kita mulai menyusun sayap-sayap khotbah begitu hebat, kata-kata begitu hebat, masukkan lagi bahasa Ibrani, Yunani, berikut bahasa Soe, tidak akan berdampak apa-apa kalau tanpa Roh Kudus mengurapi. Gelar akademik yang kita dapatkan itu dari sekolah. Saudara tidak akan mendapat karunia dari sekolah. Sekolah hanya memberikan pengetahuan kepada saudara paling 4 tahun. Tapi karunia saudara dapat dari Tuhan melalui Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang bisa mengubah orang biasa jadi luar biasa. Amin. Para rasul adalah orang-orang biasa. Mereka bukan orang hebat. Bahkan para pemimpin agama Yahudi mereka juga menyatakan bahwa para rasul ini kita kenal. Mereka bukan orang-orang terpelajar, bukan orang-orang berpendidikan tinggi, tapi luar biasa ya. Mereka bisa bikin perkara-perkara besar. Kuasa yang bisa mengubah orang biasa jadi orang luar biasa. Kuasa yang bisa mengubah orang yang tadinya menyangkal Yesus jadi mencinta Yesus sepenuh hati. Kuasa yang bisa mengubah orang yang emosi yang tidak terkendali seperti Simon Petrus, Tuhan bisa ubahkan dia ngomong sampai tertusuk hati orang yang mendengar, bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah, tapi dengan penegasan akan kuasa Tuhan. Dan banyak orang diubah oleh Tuhan. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang berkhotbah. Saudara dan saya berkhotbah, jangankan 3.000 orang, 1 orang tidak mau maju dan menjelaskan. Kenapa? Karena tidak ada kuasa. Petrus berkhotbah tidak pernah bikin brosur, tidak pernah bikin baliho besar-besar lalu diumumkan doakan dan hadirlah KKR bersama Simon Petrus. Tidak ada. Tidak ada sound system pada waktu itu. Tidak ada siaran langsung. Tapi dengan teriakan yang begitu luar biasa, dengan
ribu orang menyerahkan diri kepada Kristus. Inilah kuasa yang menembus. Kuasa yang menembus hati setiap orang yang mendengar. Jadi kalau saudara dan saya berkhotbah, lalu orang belum tersentuh hatinya, patut dipertanyakan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini, ketika kita berkhotbah, lalu kemudian altar call ajak orang tidak mau maju, yang maju cuma 2 orang, jangan berkecil hati. Karena tugas saya berkhotbah, tugas Roh Kudus menyadarkan orang yang mendengarkan khotbah. Jadi jangan lalu kemudian 2 orang saja maju lalu kita berkata, mungkinkah saya tidak diurapi Tuhan? Atau kita doakan orang sakit tidak sembuh malah meninggal dunia rame-rame. Lalu kita berkata mungkin Tuhan tidak mengurapi. Tidak, lakukan tugas kita. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas tanah. Jemaat Olmimaya diberkati oleh Tuhan, bahwa saudara tidak lagi menanti Roh Kudus turun. Tapi selama 10 hari saya percaya saudara sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar satu kebiasaan yang kita lakukan setiap tahun, tapi kita memaknai setiap tahun ada peningkatan terus, ada naik level terus. Bukan lagi biasa-biasa, tapi luar biasa. Karena kuasa itu bisa mengubah orang biasa menjadi luar biasa. Gembala saudara ini, siapa sangka jadi gembala, siapa sangka jadi ketua daerah, siapa sangka jadi sekretaris wilayah. Ditawarkan jadi ketua wilayah tidak mau, tetapi sekretaris terus. Orang yang pernah mengenal latar belakang beliau pasti heran dan bertanya-tanya, benarkah itu? Kalau Roh Kudus mengubah seseorang, tidak ada yang mustahil begitu. Amin. 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 Luar biasa. Jadi saudara bangga Tuhan mengubah beliau dan pejabat besar duduk di sini, itu luar biasa. Haleluya. Saya tahu Bapak kasih latih, kan saya penglihat. Amin. Saya bicara begini bukan mau cari muka. Ya. Saya bicara begini bukan karena kami dua akrab, tidak. Tapi ini membuktikan kalau Roh Kudus mengubah seseorang dari yang biasa menjadi luar biasa. Siapa mau tahan? Amin. Tidak ada yang bisa membendung. Kalau Tuhan angkat, siapa berani masuk? Kalau Tuhan buka pintu, siapa berani tutup? Amin. Kalau orang datang, Tuhan tutup pintu, datang tabrak pintu. Kuasa yang menciptakan hal yang biasa dari luar. Jadi masalah memenangkan jiwa bukan harus tamatan teologi, walaupun penting kalau ada waktu sekolah. Jadi jangan merasa bahwa saya harus menjadi saksi Kristus kalau lewat sekolah Alkitab. Kalau ada panggilan ke sana silakan. Tapi kalau tidak jangan paksa. Saudara paksa pergi semester pertama belum masuk 2 minggu sebulan. Karena pembentukannya luar biasa di sekolah Alkitab. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kuasa yang mengubah orang yang biasa menjadi luar biasa. Lalu kuasa yang bagaimana? Kuasa yang diberikan kepada kita, kata Alkitab, kuasa atas setan-setan, kuasa atas sakit penyakit, kuasa atas masalah ekonomi. Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu akan mendapatkan kuasa menguasai setan-setan. Saudara dan saya diberikan kuasa menguasai setan-setan. Bukan terbalik, setan yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai setan. Oleh karena itu tidak usah takut. Memang dalam dunia pelayanan, dunia pekabaran Injil, kita akan menghadapi dengan setan-setan. Bukan kuntilanak. Terlalu kecil di hadapan Tuhan. Amin. Ada roh dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Kalau saudara punya keyakinan itu, jangan takut. Mau kuntilanak, mau kuntil bapak, mau kuntil mama, mau kuntil dedek, tidak akan bisa bertahan melawan kita karena ada kuasa itu di dalam. Setan yang harus gemetar di hadapan kita, bukan kita yang gemetar di hadapan setan. Karena ada kuasa diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Kuasa atas sakit penyakit, kuasa atas masalah ekonomi. Jangan takut dalam penghidupan. Kalau orang yang sudah
berbeda-beda. Kalau orang yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, cara berpikirnya berbeda, gaya hidupnya berbeda, gaya melayaninya berbeda, semua yang dia lakukan berbeda daripada biasanya. Karena ada kuasa Roh Kudus itu. Saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus bekerja, maka ada sesuatu yang akan terjadi di antara. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti diberikan kekuatan, yang imannya bimbang diteguhkan, ditetapkan oleh Tuhan. Yang berdosa dia sadar akan dosanya dan kembali kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, melayani Tuhan itu tidak terlalu susah kalau kita bergantung pada Roh Kudus dan segenap kuasa. Mengapa harus stres? Mengapa harus cemas dan khawatir? Karena ini bukan pekerjaan saya. Ini pekerjaan Tuhan. Saya cuma dipercayakan. Kalau Tuhan kehendaki, jadilah. Dan kita juga harus yakin akan panggilan Tuhan bagi hidup kita. Dengan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa yang pertama tadi mengubah hal yang biasa jadi luar biasa. Kuasa untuk menembus sakit penyakit. Kuasa untuk menguasai setan. Kuasa atas masalah ekonomi. Saya melayani sudah 29 tahun ini. Tidak ada donatur tetap untuk mendonasi pelayanan yang ada. Tetapi dengan pertolongan Tuhan bisa berjalan sampai hari. Mulai dari hidup yang paling susah sampai saat. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah. Kamu akan menerima kuasa selain daripada mengubah yang biasa menjadi luar biasa, selain daripada kuasa supranatural yang saya bilang tadi, tapi juga karunia dianugerahkan buat. Kuasa karunia Roh Kudus dicurahkan bagi Bapak, Mama, dan saya. Dan pemberian Roh Kudus atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan berdasarkan kecakapan kita atau kepandaian kita, bukan berdasarkan status dan latar belakang hidup kita, tapi berdasarkan kehendak Bapa, berdasarkan kehendak Roh Kudus. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 12, 13, 14 bahwa Roh itu memberi karunia sesuai dengan kehendak. Kalau Dia bisa berikan karunia kepada saudara dan saya, itu karena kehendak Dia. Tidak ada campur tangan manusia, tidak ada suap menyuap, tapi berdasarkan kehendaknya. Itulah kasih karunia yang kita dapatkan. Dan setiap orang tentu punya karunia yang berbeda-beda. Ada Tuhan kasih penglihatan, atau yang lebih tenda kita dengar, mata rohani, telinga rohani, bisa mendengar. Tapi dia dengar juga kalau tidak uji dengan baik-baik, kebanyakan dengar, nanti bisa salah dengar. Kalau tidak uji apa yang dia dengar. Ada yang punya karunia hikmat, dia mungkin tidak bisa berdoa orang sembuh, atau tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Dia tidak bisa berkhotbah. Nah, begitu ada satu masalah yang orang sudah bingung apa jalan keluarnya, ketika dia hadir dan bicara, semuanya aman, terkendali. Itu karunia hikmat. Karunia apa lagi? Karunia pengetahuan. Walaupun dia bukan lulusan sekolah teologi, tapi kalau dia berkhotbah, semuanya betul berdasarkan ayat. Tapi orang yang sekolah teologi tamat baru pulang tidak mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan dia pengetahuan saja. Nanti dia berkhotbah, orang bilang lebih baik Bapak Liu yang khotbah daripada Pak Mekar yang khotbah. Kenapa? Tuhan kasih karunia pengetahuan. Karunia mengusir setan. Nah, kalau tidak punya karunia usir setan, jangan cari gara-gara. Nanti bukan saudara usir setan, setan yang usir saudara. Dan kamu mengusir di sini. Saya
semua orang dikasih karunia demikian. Saya apa hari Jumat malam kalau tidak salah pelayaran di Tenor, ada satu bapak sakit, telinganya itu sampai bengkak, sampai lubang, sampai darahnya keluar. Dia tidur malam setengah malam. Lalu berdoa, kami diminta pergi berdoa jam 11 malam. Saya bilang, saya sudah terlalu soal. Tidak Pak, pokoknya Bapak harus datang malam ini. Akhirnya kami dari Fatukoa menuju Tenor malam. Lalu sampai di sana, saya lihat keadaan orang itu tidak beres. Lalu kami duduk, dan saudara, percaya atau tidak percaya, inilah yang terjadi. Tiba-tiba depan saya itu ada batu karang besar berdiri. Lalu ada ular laut melintasi batu karang besar. Nah begitu mau berdoa, tiba-tiba ada satu anak kecil langsung di depan saya, dan kepalanya babi, naik kaki. Mereka semua lagi duduk dan berjerit, tiba-tiba saya hari dalam nama Yesus, semua langsung satu hampir jatuh dari kursi. Langsung berjatuh dari kursi. Dan doa yang dalam nama Yesus, keluar dari sini. Itu jam 11 malam saya berteriak, itu belum pakai toa. Itu masih suara manual. Itu satu ibu lompat kembali jatuh di sofa. Dia berkata, seumur-umur baru saya dengar pendeta doa usir setan, dan saya naik dan lompat dulu. Benar, saudara, dia doa naik dan lompat dulu. Dan akhirnya tetangga semua ngeri. Lalu tetap berdiri di situ setan. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, kau tidak boleh ganggu orang ini. Lalu yang sakit dia berkata, Pak Pendeta, beta malam tidak bisa tidur, keluar masuk sampai pagi, belakang sakit, semua sakit Bapak. Beta malam ini tidak bisa, beta takut tidur Bapak, takutnya tidur terus tidak bangun. Lalu saya berdoa, saya berkata demikian, saya memang jujur itu terlalu capek, sudah soak, mata sudah mengantuk. Jadi saya berdoa, tahan saja ya, nanti baru kita datang lagi. Lalu saya berdoa, dalam nama Yesus, setan kau berdiri di situ, Bapak ini malam ini tidur harus sejak. Kami pulang di tengah jalan, baru istrinya telepon, Bapak kembali minum teh dulu, terlambat. Karena dia waktu bikin teh sudah ketakutan, karena baru lompat baru jatuh dulu. Akan pulang, dan besok pagi ditelepon. Tadi malam bapaknya tidur dari pagi dari malam sampai pagi, tidur nyaman dan sejahtera. Lalu kemudian kami hari Senin kami pergi lagi. Hari Jumat, pertama hari Senin, hari Rabu, ya hari Rabu lagi. Ibu ini selalu menemani saya, suka dan duka, siang maupun malam, hampir siang bahkan tengah-tengah malam. Selalu menemani. Jadi dia paling hafal. Jadi pelayanan sampai ibu, jadi saya punya asisten pribadi ya. Catat setiap jadwal pelayanan saya. Jadi kalau orang telepon minta pelayanan, ibu yang bicara. Bukan sok-sokan, kita harus bagi tugas. Nah, saudara-saudara, akhirnya kami kembali lagi hari Rabu pagi. Tapi Tuhan tunjukkan sesuatu yang lain. Bahwa Tuhan ada sesuatu. Sampai di sana berdoa. Bapak ada yang mau bicara, silakan. Tidak ada Pak Pendeta. Begini sih. Oh jadi tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, kita berdoa. Berdoa selesai. Bapak selama hidup tidak pernah gereja. Betul Bapak. Ibu ada masalah dengan Bapak? Sudah ada Pak. Benar. Tapi tadi dalam doa, ibu ada kecewa, kepahitan, sakit hati sama Bapak. Betul Pak. Jadi saya bilang begini, kamu punya dosa, punya salah, kenapa harus tunggu lihat baru kasih tahu? Sadar sendiri dan ngomong. Enak di lu, nggak enak di gua dong. Tuhan buka semua dan kami berdoa. Itu kuasa mengusir setan. Yakinlah satu
pulang dari pasar, orang tema dia. Ibu, aduh ibu harus ke rumah beta. Ini beta pun saudara ini sakit, sakit parah. Ibu harus datang berdoa. Apa jawabnya? Oh ya tunggu ya, tapi kebiasaan itu mesti bawa Alkitab. Jadi saya tidak bawa Alkitab, jadi saya pulang ke rumah ambil Alkitab, lalu saya pergumulan 1 jam baru saya datang. Sekarang mama tidak bisa. Setelah mama itu pulang 2 jam kemudian dia bawa Alkitab datang ke lokasi untuk mendoakan orang tersebut. Sampai di sana orang sudah ketemu duka. Orang sudah menangis karena orang itu meninggal. Ya sudah, kalau begitu tiap hari ke pasar bawa Alkitab tuh taruh dalam tas. Setan tidak takut dengan huruf-huruf mati. Dia takut kalau kalimat ini hidup di dalam. Dan saya dalam pelayanan ada kalanya bawa Alkitab. Nah, kalau kita pergi ke pasar ini kan pakai celana pendek, kaos oblong kita pakai. Dan sampai di sana orang bilang, Pak doakan kami, tunggu beta pulang pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai jas, baru beta datang. Begitu? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau orang Tuhan kasih karunia seperti itu, luar biasa. Ketika dia bilang, Pak, ini orang kerasa setan datang, dia senang, ayo ke sana. Tapi kalau orang yang tidak dikasih macam begitu, orang kerasa setan, Bapak gimana? Beta suruh. Apa gimana? Karena memang tidak ada karunia. Jadi jangan sok-sokan. Ya. Ada pergi dia merasa dia rohani, dia pergi doa di dalam nama Yesus. Orang yang kerasukan setan dalam nama Yesus. Mana orang itu? Dalam. Kan di doa tutup mata. Jadi usir setan itu pertama. Baru lihat. Jadi kita lihat setan, kita kaget, setan juga kaget, sama-sama kaget. Dia lari, kita juga lari pulang. Jadi kuasa mengusir setan, kuasa menyembuhkan orang sakit. Tidak ada yang dikasih Tuhan kuasa menyembuhkan orang sakit. Dia doa orang langsung sembuh di tempat. Itu karunia yang Tuhan kasih. Tapi kalau saudara tidak punya karunia itu, jangan cemburu dengan orang punya karunia kesembuhannya lah. Jangan lalu ngomong, oh dia menyembuhkan orang sakit karena ada kuasa setan. Dia pakai jimat. Tidak, itu kita cemburu dengan karunia orang. Di dalam gereja Tuhan ini ada jemaat yang Tuhan kasih karunia demikian. Manfaatkan ini. Maka saya percaya tempat ini kita akan berubah lagi menjadi gereja yang besar. Karena tidak sanggup menampung jiwa-jiwa yang Tuhan. Karena ada kuasa. Jadi jangan pernah bermimpi bisa melayani maksimal atau sukses tanpa pengurapan kuasa. Sudah 10 hari bapak-bapak berdoa. Saya yakin dan percaya setiap hari punya pengalaman masing-masing. Dan setiap orang yang melakukan kegiatan ini kalau tidak menganggap sebagai rutinitas, maka dia akan menikmati sesuatu yang berbeda dari hari ke hari. Pelayanannya berbeda, pandangan hidupnya berbeda, gaya hidupnya berbeda, model pelayanannya berbeda, semua berbeda. Dari hari ke hari ada perbedaan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengurus kita. Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, tidak boleh kamu melayani sebelum diperlengkapi dengan kuasa. Mau menjadi seorang saksi yang berhasil, menjadi seorang hamba Tuhan dalam pelayanan memenangkan banyak jiwa, biarkan Roh Kudus yang mengurapi kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Pujian tadi mengatakan, ku buka hati untuk jamahan. Percayalah ketika kita membuka hati buat dia akan bekerja. Ketika kita bernyanyi tentang Roh Kudus bekerja. Ketika kita berpikir tentang Roh Kudus bekerja. Ketika kita berdoa minta Roh Kudus pasti bekerja. Jadi malam ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur, terima kasih Tuhan, Kau telah memberi Roh Kudus itu bagi kami. Inilah kekayaan luar biasa di dalam gereja. Gereja yang tidak menghargai kehadiran Roh Kudus adalah gereja yang kering dan hampa. Bukan mati, kering dan hampa. Gereja tidak akan pernah mati karena itu punya Yesus Kristus. Tapi di dalamnya akan kering dan hampa.
Orang tidak akan pernah bisa merasakan jamahan Tuhan. Worship leader mau menyanyi sampai tabalan dan mimbar juga orang tidak akan merasakan jamahan Tuhan. Maaf ya ini. Tapi tanpa Roh Kudus tidak akan bisa. Amin. Saya mau khotbah macam apapun kalau tanpa Roh Kudus tidak bisa. Gembala mau sampai dokter, profesor, sampai karburator bocor, tidak akan bisa memimpin dengan baik tanpa Roh Kudus. Saya percaya Tuhan sedang berbuat sesuatu dan akan terus berbuat. Tuhan pakai kita orang sederhana. Tuhan pakai kita orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tuhan pakai kita orang-orang yang apa ya? Orang boleh ini sondevis. Siapa sih lu? Tapi kalau Roh Kudus mengurapi kita, Dia akan melakukan perkara-perkara besar. Gereja ini akan menjadi besar. Besar bukan karena gedungnya saja, tapi orang-orang yang diselamatkan. Alkitab berkata setiap hari dalam Kisah Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah atau bilangan mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Berarti prosesnya apa? Prosesnya dimulai dengan kesaksian hidup kita, dengan penginjilan yang kita bangun, dengan cara dan strategi berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Tuhan tidak kekurangan cara dan strategi untuk membawa jiwa. Dia berkata, jika aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang datang kepada. Kita melakukan tugas kita. Percayalah, setelah hari ini, besok dan seterusnya, Bapak Mama, kalau kita betul-betul mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, percayalah, paling tidak dalam 1 minggu ada 1 jiwa baru yang akan Tuhan bawa di tempat ini. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Bukan meminta Roh Kudus hadirlah, Yesus hadir. Bukan meminta Roh Kudus turunlah, Yesus turun. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya siap untuk diperlengkapi. Malam ini kita berkata, ya Allah, aku siap diperlengkapi dengan Roh Kudus. Perlengkapi saya dengan kuasa. Perlengkapi saya dengan karunia khusus. Perlengkapi saya sesuai dengan kehendak untuk pembangunan tubuh Kristus seutuhnya. Roh Kudus akan pakai saudara dan saya akan persiapkan gereja menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari sama-sama kita naikkan pujian.